Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tugas dari rangkaian guru penggerak. Tugas aksi nyata dari modul 1.4. Tugasnya yaitu berbagi pengalaman baik tentang budaya positif. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, tugas pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan kembangnya anak sesuai dengan kekuatan kodrat yang ada pada setiap anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita pada teori tabula rasa. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Dulu kita beranggapan bahwa anak itu hanyalah kertas kosong yang bisa kita bentuk, bisa kita isi, dan bisa kita gambar sesuai hati kita. Tetapi setelah kita mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata kita salah. Bahwa anak itu sudah mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Tugas kita lah guru untuk menuntut kodrat yang ada pada anak tersebut, sehingga anak bisa mencapai kebahagiaan pada hidupnya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai pribadinya. Budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan terakhir ketujuh, segitiga restitusi. Ini perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan sekolah yang aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir dan bertindak, serta mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kenapa demikian? Karena jika kita ingin siswa kita disiplin, tentu saja kita sebagai guru harus memberikan contoh disiplin terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kita akan mempraktekkan. Silakan dibaca. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Kemudian karena benda itu begitu pentingnya sehingga kita harus mempertahankannya sekuat tenaga. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Silakan lakukan kegiatan ini. Masing-masing berpasangan
menghargai dirinya sendiri. Ya, itu pendapatnya. Terima kasih Pak Jalan. Ada yang berpendapat lagi? Kira-kira apa inti dari permainan tadi? Permainan cobalah buka. Wih. Ayo jawaban sendiri aja jawaban. Iya, sesuai dengan ini saja pemikiran masing-masing. Kalau sebagai yang di situ yang punya harta berharga ya mungkin bisa jadi dia bisa mempertahankan ya benda berharganya tersebut. Namun untuk yang membujuknya sebagai temannya ya gimana ya bisa bisa membujuk bahwa pendirian seseorang kadang bisa goyah karena Karena rujukan teman ya atau orang-orang di sekelilingnya seperti itu. Pengalaman berarti. Iya dong. Jadi bikin seperti itu. Terima kasih penjelasannya Bu Ip. Nah, ini dari permainan ini tadi apa? Ketika kita mempunyai sesuatu yang berharga, tentu saja kita akan mempertahankannya sekuat tenaga. Apapun yang akan terjadi, kita tidak akan membuka kepala tangan. Tetapi bila ada jawaban yang berbeda, misalkan tadi ada yang tergoda, berarti itu bisa terjadi karena adanya bujukan, karena rayuan, misalkan diiming-imingi uang, akhirnya dia membuka tangan. Nah, itu berarti kan ada pengaruh dari luar ya. Nah, seperti itu tentang ini permainan cobalah buka. Selanjutnya. Dan selanjutnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas perubahan paradigma belajar atau teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terkadang kita menganggap bahwa semua penguatan positif itu efektif ya atau bermanfaat. Ternyata tidak semuanya seperti itu. Misalkan dengan pemberian penghargaan, itu memang ada baiknya, tetapi itu akan membuat siswa ketergantungan sehingga dia mendapatkan itu karena ada pengaruh dari luar, bukan motivasi dari dirinya sendiri. Nah, kemudian ini ilusi bahwa orang dewasa mempunyai kekuatan untuk memaksa. Terkadang kan kita juga menerapkan aturan dengan memaksa ya. Padahal menurut Dr. William Glasser tidak demikian. Tidak semua kekuatan orang dewasa itu dapat memaksa perilaku murid. Selanjutnya, disiplin positif. Apa sih makna dari disiplin? Ada yang tahu? Makna dari disiplin. Silakan, ada yang berpendapat? Ya. Selanjutnya Bu Suki. Nah, ini disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti berlatih dalam kegiatan belajar mengajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin juga merupakan upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk menaati aturan. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya. Nah, sebelum berlanjut kita ice breaking dulu. Silakan berdiri, Bapak Ibu. Ayo, berdiri Bu Iman saat kami. Hari sudah semakin siang, semangatnya juga sudah mulai menurun. Kita lanjut ice breaking dulu.
siswa yang mulai menurun. Kadang-kadang siswa mulai jenuh dalam pembelajaran. Nah, kita perhatikan kalau anak sudah mulai jenuh, berarti kita langsung speaking. Ya, supaya siswanya semangat kembali. Ya, kita lanjut Bu Susi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja contohnya? Ini ada contohnya masing-masing. Bertahan hidup contohnya apa saja? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kasih sayang, contohnya apa? Nah, rasa diterima, rasa dihargai, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian untuk kebebasan, contohnya apa? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian untuk penguasaan, contohnya apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk kesenangan, contohnya ini: bermain, antusiasme, humor, dan tertawa. Itu contoh-contoh kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang ke-1 dan 2 ini masuknya ke dalam motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Untuk yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang berasal dari dalam diri atau dikenal dengan motivasi intrinsik. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba sebelum mempelajari ini, jika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita cenderung memberikan apa? Ya, cenderung ke hukuman ya. Kita cenderung ke hukuman. Itu tidak terencana, murid tidak melibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan aturan, murid merasa tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor. Yang ketiga restitusi. Nah, ini yang paling baik untuk diterapkan. Proses menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, ketiga membuat merasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini ada 5 posisi kontrol guru yang biasa diterapkan. Lanjut. Di sini ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa datang terlambat. Nah, kalau posisi kontrol penghukum, ini yang akan dilakukan, misalkan berdiri di depan kelas sampai jam istirahat. Ini apakah baik untuk diterapkan? Tidak, karena ini akan membuat siswa menjadi malu. Iya, minder. Jadi tidak baik untuk diterapkan kalau sebagai penghukum. Kemudian ini, pembuat merasa bersalah. Biasanya kata-katanya seperti ini: berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu
maju. Nah, ini membuat siswa merasa bersalah. Ini juga tidak tepat atau kurang tepat untuk diterapkan. Lanjut. Nah, kalau sebagai teman, ini yang biasa diucapkan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai terlambat lagi ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah pulang sekolah, kamu jangan dulu pulang ya. Kamu misalkan belajar lebih lama 15 menit lagi karena kamu tadi terlambat 15 menit. Nah, itu sebagai pemantau. Ini posisi kontrol yang paling baik untuk diterapkan, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Apakah yang kamu lakukan ini merupakan suatu kesalahan? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi siswa melakukan kesalahan, dia juga mencari solusi sendiri dari masalah yang dia lakukan. Lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Coba masuk ke posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba kita cek apakah betul merasa bersalah. Nah, ya betul. Ini termasuk ke posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Lanjut. Ini. Kira-kira masuk ke posisi kontrol yang mana kalau ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, betul sekali. Ini termasuk ke dalam posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Kali ini saja. Ya, betul sekali. Ini sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk ke mana, yang posisi kontrol yang mana? Lanjut. Ya, ini masuk ke posisi kontrol sebagai penghukum. Lanjut. Sekarang materi selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kira-kira kenapa? Sekarang silakan tulis jawabannya di kertas post-it ini. Kira-kira kenapa keyakinan kelas disebutnya bukan peraturan kelas? Nah, silakan keluarkan pendapatnya masing-masing. Kenapa kita sebut sebagai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Cukup satu alasan saja. Kenapa? Apa perbedaannya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kira-kira mengapa kita panggil dengan keyakinan kelas, bukan dengan peraturan kelas? Silakan tulis jawabannya. Silakan dibacakan kemudian tempel di samping slide-nya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Artinya bahwa kalau kita dengan keyakinan kelas, karena dengan kelas yang bersih dan rapi, kelas akan lebih nyaman untuk belajar. Ya, terima kasih. Silakan tempel Pak di pinggir slide. Silakan yang sudah, boleh sudah.
Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena agar siswa percaya bahwa mereka bisa melakukannya. Jika peraturan bisa dilanggar, tapi kalau keyakinan timbul dari hati nurani, sehingga mereka bisa melakukannya dari hati dan tidak bisa digoyahkan gitu. Betul sekali Bu Iis. Terima kasih Bu Iis atas pendapatnya. Silakan yang sudah. Mengapa keyakinan kelas bukan atau kepercayaan kelas ya? Karena di kelas ini kita diajarkan untuk disiplin dan untuk percaya diri gitu. Ya, kepercayaan diri dan kepercayaan kelas. Terima kasih Bu Ana. Silakan ditempel jawabannya. Yang sudah, Bu Iis sudah Bu Iis. Silakan ditulis jawabannya. Kalau yang sudah, silakan maju ke depan dibacakan terlebih dahulu. Lagi sudah? Sudah. Kenapa keyakinan kelas bukan mungkin menurut saya harus yakin dengan keadaan kelas karena kita harus percaya diri dengan diri kita sendiri. Terima kasih Bu Iis. Silakan ditempel di papan tulis. Bu Imas sudah? Sudah belum? Langsung saja. Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya? Karena keadaan atau suasana di kelas itu harus yakin dilakukan oleh si anak. Setuju. Betul sekali. Terima kasih Bu Imas. Silakan ditempel. Bu Iis sudah? Kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena dengan keyakinan apapun keadaannya pasti akan berjalan dengan lancar. Nah, kalau peraturan itu tersurat intinya tersampaikan dengan tulisan gitu ya. Kalau keyakinan kan ada pada diri masing-masing ya, anggota jadi baik di anaknya juga. Terima kasih Bu Iis, pendapatnya silakan ditangkap. Nah, kenapa sih alasannya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas biasanya kita dibuat secara langsung tanpa melibatkan siswa, sehingga ada siswa merasa terpaksa untuk mengikuti aturan. Berbeda dengan keyakinan kelas, karena kalau keyakinan kelas itu siapa yang menyusunnya? Bersama. Iya, disusun secara bersama-sama oleh guru dan siswa. Mereka mengeluarkan pendapatnya, kemudian mereka juga menyetujui. Setelah dibuat keyakinan, mereka tanda tangan. Seperti kemarin sudah dipraktekkan di kelas 5, masing-masing siswa akan mengeluarkan pendapatnya. Dimulai dari peraturan dulu. Peraturan kelas yang harus ada di kelas apa saja. Setelah dari peraturan itu kita pilih mana yang menjadi kesepakatan kelas. Setelah terdapat kesepakatan kelas, itu semua siswa menyetujuinya dengan cara menandatanganinya dalam kesepakatan kelas yang sudah terbuat. Kalau keyakinan kelas, siswa juga kan tidak akan merasa terpaksa ya, karena dia sendiri yang membuatnya, dibuat secara bersama-sama, dilaksanakan juga untuk dirinya sendiri.
Lanjut. Nah ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, kemudian biasanya berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah itu tentang pembentukan keyakinan kelas. Lanjut. Ini kemarin praktek keyakinan kelas di kelas 5. Jadi masing-masing siswa mengeluarkan pendapatnya. Setelah semuanya terbentuk, kesepakatan kelas diakhiri dengan menandatangani kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Lanjut. Nah sekarang yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru. Kesalahan adalah manusiawi. Itu pun sama pernah melakukan kesalahan. Nah itu tahap menstabilkan identitas. Lanjut posisi yang validasi tindakan yang salah. Menanyakan alasannya. Kamu melakukan itu tentu punya alasannya, bukan? Menanyakan keyakinan kelas. Nah ini tahap menanyakan keyakinan kelas. Tadi diawali dengan pertanyaan, apakah terlambat datang ke sekolah itu merupakan suatu kesalahan? Lalu siswa menjawab ya. Jika iya, kira-kira keyakinan kelas mana yang belum kamu penuhi? Siswa menjawab diskripsi. Berarti kan dia mencari solusi sendiri dari masalah yang sudah dia perbuat. Nah itu untuk kasus pertama. Yang kedua, lanjut dulu. Nah, ini kasusnya memang pas kemarin mempraktek terjadi kasus seperti itu. Ada ijmal. Nah, jika ibu ada di posisi kamu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Itu menstabilkan identitas. Nah, validasi tindakan yang salah. Lalu melakukan itu tentu punya alasannya, bukan? Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Tindakan yang kamu lakukan tadi apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Itu tahap untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah itu contoh kasus dalam segitiga restitusi. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Yang pertama tadi tahap pertama apa? Dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga kita tanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah
sudah kita sepakati. Lanjut. Nah ini, dalam penerapan program budaya positif, guru sebaiknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah ini biasanya kata-kata yang digunakan. Kamu pasti punya alasannya bukan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih baik dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini kata-kata yang digunakan pada tahap validasi tindakan yang salah. Lanjut. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini tahap pada menanyakan keyakinan kelas. Lanjut. Nah ini ada contoh praktek segitiga restitusi.
10 detik. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Melakukan kesalahan adalah manusia. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? 4 kali, Bu. Nah, menurut kamu datang terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Ya, Bu. Nah, baik Kak, melakukan suatu kesalahan adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan yang sudah kita perbuat dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Sekarang kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Baik Kak, sering datang terlambat pasti punya alasannya kan? Iya, Bu, karena saya sering menonton TV larut malam. Jadi saya kesiangan datang ke sekolah, Bu. Oh begitu. Kamu ingat dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Ingat, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah, kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Nah, apakah disiplin itu penting? Penting, Bu, karena membuat saya menghargai waktu. Betul sekali.
Menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita karena kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita dan tugas-tugas kita pun menjadi tidak menumpuk. Iya Bu, saya menyesal sering datang terlambat. Saya minta maaf ya Bu. Ya baiklah, sikap kamu sudah sangat baik dengan meminta maaf. Nah sekarang menurut kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi, apa yang harus kamu lakukan? Saya tidak boleh menonton TV lama-lama dan tidak tidur larut malam lagi agar tidak kesiangan datang ke sekolah lagi Bu. Ya, sekarang kamu sudah menemukan solusinya kan? Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas Haikal. Baik. Menerima laporan dari ketua kelasmu. Katanya kamu tadi memukul Bintang ya? Iya Bu, karena saya kesal Bintang memanggil saya dengan sebutan yang tidak baik Bu. Oh begitu. Wajarlah kamu marah dan kesal ya. Jika ibu ada di posisi kamu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Lalu, apa yang kamu lakukan pada Bintang? Saya marah dan saya memukul Bintang Bu. Melakukan itu pasti ada alasannya bukan? Iya Bu, saya tidak suka dipanggil dengan sebutan itu Bu. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena kamu tidak rela dipanggil dengan sebutan yang tidak baik. Sekarang coba kita pikirkan bersama ya. Tindakan kamu yang memukul Bintang, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Kamu keyakinan kelas mana yang belum kamu penuhi, Ijmal? saling menghormati antara teman Bu. Nah, menurut kamu menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar Bu. Nah, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Bintang Bu. Saya juga akan lebih sabar ketika saya sedang marah. Kalau ada teman yang memanggil saya dengan sebutan tidak baik, saya akan melaporkan langsung kepada guru. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Ijmal. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas.